Baiklah, setelah memahami fungsi pompa pada aliran liquid, maka sekarang kita bisa berkenalan lebih jauh dengan pompa. Nah, secara umum, pompa itu dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu dynamic pump, positive displacement pump, and other types. Nah, pada masing-masing kategori pompa itu terdapat pembagian lagi. Misalnya, di dynamic pump itu ada 3 tipe berdasarkan pola alirannya. Ada yang radial flow atau alirannya berputar, ada yang tipe axial flow atau alirannya itu horizontal, dan ada yang gabungan keduanya. Nah, jika kita kumpulkan ya semua pompa yang termasuk dalam 3 kategori tersebut, jumlahnya itu ada banyak banget. Dan di luar cakupan pembahasan kita di kelas mekanika fluida ini. Nah, mengapa sih kok ada begitu banyak jenis pompa? Transportasi liquid ya dari satu tempat ke tempat lain itu pada dasarnya adalah subjek yang cukup kompleks. Yang kita pelajari di kelas ini tuh sebenarnya hanya dasar dari yang paling dasar tentang aliran liquid di dalam pipa. Kemudian juga liquid itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang korosif, ada yang viskos atau kental, ada yang dua fase karena mengandung fase gas, ada yang harus mengalir cepat, ada yang butuh energi tekanan besar, ada yang dari tangki, ada yang dari sumur dalam, ada yang bercampur dengan padatan, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, karena jenis liquid itu ada banyak dan juga fungsi aliran atau tujuan aliran liquid itu juga ada berbagai macam rupa, maka lahirlah pompa dengan berbagai macam bentuk, spesifikasi, dan fungsi. Misalnya, di slide dapat dilihat ada gambar pompa diafragma. Ini adalah pompa yang khusus digunakan untuk mengantarkan liquid-liquid yang khusus juga. Seperti liquid yang korosif gitu ya, bahan kimia korosif, liquid yang kental dan lengket, kemudian kayak air kotor, minyak dan gel. Nah, di sini lebih banyak digunakan pompa jenis diafragma. Nah, kalau misalnya pompanya itu atau fluidanya itu lebih umum gitu kayak air, kemudian solvent yang tidak korosif itu bisa digunakan jenis kayak axial flow pump. Nah, kalau misalnya kita butuhnya alirannya itu laju alirnya sangat tinggi tapi energi tekanannya itu nggak butuh terlalu tinggi, maka kita bisa pilih juga yang axial flow pumps. Kemudian kalau misalnya kita butuhnya itu aliran liquidnya nggak apa-apa nih laju alirnya rendah tapi tekanannya itu harus cukup tinggi gitu, energi tekanannya, maka kita bisa pilih yang reciprocating pumps. Dan di sini untuk memilih pompa sendiri itu juga ada prosedurnya gitu. Kita harus nggak bisa sembarangan juga memilih pompa, nggak bisa pukul rata untuk setiap jenis liquid yang berbeda itu kita pilih misalnya cuma centrifugal pump aja terus, nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu jenis liquidnya apa, kita harus tahu tujuan aliran fluidanya itu apa, kemudian kita harus tahu debit yang dibutuhkan itu maunya berapa ya. Nah, itu juga ada prosedurnya sendiri. Oke. Nah, ini um, contoh lain gitu ya. Kamu bisa lihat di slide, ada berbagai macam jenis pompa dengan fungsinya masing-masing. Misalnya kayak ini, di sini tuh ada submersible pump di pojok kanan bawah ini. Itu memang pompa yang dirancang untuk diletakkan di dasar sumur atau di dalam sumber air yang posisinya itu memang berada di bawah permukaan tanah. Nah, kan kita sering melihat bahwa sumber air itu kan nggak selalu di atas kan ya, pasti dia selalu berada di bawah permukaan tanah. Nah, di sini karena kita ingin mendorong air itu dari sumur ke permukaan, maka itu akan lebih tepat kalau misalnya pompanya itu memang direndam di dalam sumber airnya. Nah, untuk fungsi ini, untuk tujuan ini, maka pompa yang digunakan ya memang harus pompa yang tipe submersible pump, yang dia memang bisa yang memang secara memang dirancang untuk bisa diletakkan di dalam liquid atau di dalam air. Gitu. Kemudian contoh lain tentang jenis pompa yang macam-macam ini ada namanya screw pump. Nah, screw pump ini
kalau misalnya kamu lihat di slide itu yang saya kotakin ini, ada 3 screw pump dan single screw pump. Itu kalau kamu lihat bentuknya itu kayak ulir gitu ya. Nah, ini memang dia khusus dirancang untuk mendorong liquid yang super kental, yang susah banget untuk mengalir, atau liquid yang dia dua fasa, campuran liquid dengan gas. Nah, screw pump ini yang lebih cocok untuk dipakai, dan itu juga ada alasannya. Nah, kalau misalnya kita punya liquid yang yang dipakai pada mesin kayak misalnya pelumas ya, pelumas yang digunakan di mobil, di truk atau mesin-mesin berat lain, maka umumnya jenis pompa yang digunakan adalah pompa gear atau yang bentuknya tuh kayak roda gigi. Oke. Nah, saya nggak akan membahas semua jenis pompa di kelas ini karena ini lebih mengarah ke teknik mesin sebenarnya. Kayak misalnya tentang, karena ini kan mesin kan, pompa itu mesin. Nah, yang akan saya jelaskan di kelas ini lebih ke prinsip kerjanya seperti apa, kondisi operasinya bagaimana, dan bagaimana secara umum kita memilih jenis pompa yang sesuai dengan yang kita butuhkan di plant. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk memilih pompa itu ada prosedurnya sendiri. Nah, yang akan saya jelaskan tentang memilih pompa di kelas ini hanya bagian kecil saja dari prosedur pemilihan pompa. Ada beberapa faktor sebenarnya yang harus kita pertimbangkan ketika memilih jenis pompa dan spesifikasinya agar pompa tersebut bisa menjalankan peran sesuai dengan yang dibutuhkan di proses. Oke. Nah, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dan merupakan faktor pertama yang harus kita analisis itu adalah tipe liquid yang akan dialirkan. Nah, tipe liquid ini dibagi berdasarkan viskositasnya dan ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah less viscous atau liquid yang cenderung encer, atau juga bisa disebut sebagai liquid Newtonian, yaitu liquid yang viskositasnya itu nggak berubah terhadap temperatur. Contohnya kayak air, minyak, alkohol gitu ya. Pokoknya solvent-solvent yang dia cenderung konstan viskositasnya walaupun temperaturnya berubah. Kemudian ada liquid yang pada dasarnya itu nggak viskos, tapi dia bisa menjadi lebih viskos kalau misalnya diaduk. Kayak larutan tepung kanji, itu kan kalau misalnya semakin lama diaduk dia semakin mengental gitu ya, kayak bubur sumsum gitu. Terus maizena, tepung maizena itu kan juga larutannya ya, bukan tepungnya, tapi larutan maizena itu kalau misalnya kita terus aduk dan ditambah lagi ada temperatur tinggi, dia akan lama-lama mengental. Nah, biasanya yang tipe kategori kedua ini adalah liquid-liquid yang termasuk bagian dari proses produksi makanan kayak butter dan coklat cair ya. Ini juga dua contoh larutan atau liquid yang dia akan semakin mengental kalau misalnya diaduk. Nah, di pompa itu kan ada impeller ya, ada baling-balingnya yang kalau misalnya itu diputar dan liquid mengalir melewati baling-baling itu, nah itu kan akan memberikan efek seperti pengadukan. Nah, di sini menurut literatur, pompa yang cocok untuk liquid kategori 1 dan 2 itu adalah pompa sentrifugal. Dan ini pompa yang akan kita bahas di kelas ini ya. Sementara untuk liquid kategori 3 itu adalah liquid yang sangat viskos seperti adhesif atau perekat, cat, dan pelumas. Nah, untuk liquid yang sangat kental, pompa yang tepat adalah jenis positive displacement. Nah, tadi kan di bagian awal positive displacement pump kan juga ada kategorinya lagi gitu. Nah, di sini harus ada prosedur lanjutan. Pompa yang mana yang masuk dalam kategori positive displacement yang harus kita gunakan gitu. Untuk kalau misalnya saya mau mengalirkan adhesif, pompa tipe positive displacement mana yang harus saya gunakan. Nah, ini ada seleksinya lagi gitu. Tapi saya tidak akan membahas itu di kelas ini.
karena itu ilmunya ilmu lapangan banget, dan tapi ya semoga kalau misalnya kita masih ada waktu dan saya juga ketemu dengan literaturnya, saya bisa juga sampaikan di kelas ini. Oke. Baiklah, dari semua jenis pompa yang tadi saya sebutkan, di kelas ini kita akan lebih khusus mempelajari tentang centrifugal pump, karena memang pompa ini yang paling umum ditemukan di plant dan paling banyak aplikasinya. Nah, pada slide kamu bisa lihat bagian dari bagian-bagian yang menyusul centrifugal pump. Nah, bagian yang seperti baling-baling ini dinamakan dengan impeller. Kamu bisa lihat di impeller ini ada blade atau bilah-bilah, yang mana tiap bilah ini itu diletakkan di atas suatu lempengan yang dinamakan dengan hub plate. Hub plate. Nah, impeller ini kemudian kamu bisa lihat dihubungkan dengan sebuah poros, ya, poros yang dinamakan dengan rotating shaft. Nah, di sini karena impeller dia terhubung dengan rotating shaft ini, ya, karena ketika energi listrik memutar rotating shaft ini, maka impeller ini akan juga ikut berputar. Ya, dengan cara itulah si impeller ini bisa berputar karena rotornya digerakkan. Rotor ini bergerak dengan menggunakan energi listrik. Oke, nah centrifugal pump yang terlihat di gambar ini itu adalah jenis radial flow, karena ketika liquid itu masuk ke bagian inflow ini, ya, ini tempat masuk liquid, ini bagian inflow, dan mencapai eye ini adalah pusat dari impeller, dinamakan dengan suction eye. Liquid itu akan terputar dulu ke kiri, ya. Jadi kan dia tadi masuk melalui inflow ini, terus ketemu impeller di bagian eye. Karena eye atau si impeller ini dia sedang berputar, begitu liquid tiba di impeller, liquid juga akan ikut terputar, arahnya berlawanan jarum jam, ya, dari kiri ke kanan. Nah, begitu dia sudah berputar satu putaran, akhirnya dia ketemu saluran keluar dan keluar di bagian outflow ini. Nah, karena dia harus berputar dulu baru bisa keluar, maka ini centrifugal pump dinamakan dengan centrifugal pump tipe radial flow. Oke, tadi saya sudah menjelaskan beberapa bagian dari centrifugal pump. Jadi tadi ada inflow, ada bagian outflow, ada impeller, ada rotor, ada bagian eye-nya. Nah, ini ada satu bagian lagi yang juga harus saya jelaskan, yang tadi itu nggak kelihatan di gambar sebelumnya. Itu ada bagian namanya volute, ya. Jadi kayak ini kan impellernya, ya, impeller. Saat liquid itu masuk ke pompa ini dan tiba di bagian eye ini, itu kan liquid bakal terputar gitu ya. Nah, begitu dia terputar, setelah dia menerima energi dari impeller ini, liquid itu akan terlempar ke sebuah saluran yang makin lama saluran ini makin membesar diameternya. Nah, saluran ini dinamakan sebagai volute. Nah, kemudian kamu bisa lihat di sini, impeller pompa ini tidak diletakkan tepat di tengah-tengah casing. Jadi ini semua ini casing pompa namanya, ya. Nah, ini sengaja kenapa impeller ini tidak diletakkan di tengah-tengah bagian casing. Itu memang disengaja agar saluran tempat mengalirnya liquid menuju discharge atau menuju outflow ini bisa membesar gitu diameternya. Kamu bisa lihat di sini dia kan kecil, lama-lama makin besar. Nah, ini ada fungsinya, ada maksudnya gitu. Kenapa kok saluran ini makin lama dibikin membesar? Nah, saluran ini namanya volute. Nanti kamu bisa lihat kenapa ini harus dibikin membesar diameternya di bagian luar dibanding di bagian yang sini. Oke. Nah, kemudian ini adalah centrifugal pump untuk tipe axial flow.
Yang membedakan jenis aksial dengan radial itu adalah pada metode aliran liquid ketika melewati pompa. Pada radial centrifugal pump itu kan liquid harus melakukan hampir satu putaran sebelum keluar dari pompa. Kalau di axial flow ini liquid cenderung mengalir lurus, ya. Nah, hal lain yang membedakan antara radial flow dan axial flow itu adalah bentuk impeller yang digunakan. Kalau di radial flow centrifugal pump itu impeller memang dirancang sedemikian sehingga energi mekanik yang diterima oleh liquid dari rotasi impeller, ya, ini di centrifugal pump, impeller ini memang sengaja dirancang sehingga ketika fluida itu masuk ke dalam pompa, energi mekanik yang diterima oleh liquid dari impeller itu memang bisa dengan maksimal berubah menjadi energi tekanan. Nah, sementara kalau untuk axial flow itu impellernya lebih sifatnya kayak propeller, ya, dimana energi mekanik yang ditransfer dari rotasi propeller ini itu lebih banyak digunakan untuk meningkatkan energi kinetik liquid. Maka karena perbedaan desain impeller ini, centrifugal pump yang tipe radial itu dapat mengalirkan liquid dengan energi tekanan yang lebih besar tapi dengan laju alir yang lebih kecil. Sementara untuk axial flow ini energi mekanik yang ditransfer oleh propeller ini itu lebih banyak digunakan untuk menaikkan energi kinetik liquid ketika keluar dari pompa, namun energi tekanannya lebih kecil. Sehingga karena sifatnya yang seperti ini, karena cara kerja impeller atau propeller ini yang seperti tadi, maka axial flow ini lebih cocok digunakan untuk mengalirkan liquid dengan laju alir yang lebih besar, namun dengan energi tekanan yang lebih kecil. Jadi kebalikan dari yang radial flow. Kalau radial flow itu dia maksudnya untuk lebih kayak mengalirkan liquid dengan energi tekanan yang lebih besar, tapi konsekuensinya laju alirnya itu menjadi lebih kecil dibandingkan yang axial flow.